Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kecamatan Batanggasan. Perkenalkan, nama saya Yuma Hendra dengan NIM 3723058. Merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B tahun 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang objek perkebunan cabai di Kecamatan Batanggasan. Untuk kita ke tempat objek perkebunan cabai di Batanggasan ini, kita perlu melewati jalan raya, yaitu jalan di Kecamatan Batanggasan, yaitu tempatnya di Nagari Gasan Gadang. Gasan Gadang termasuk petani cabai yang terbanyak di Kecamatan Batanggasan, karena petani di Gasan Gadang itu kebanyakan menanam cabai, yaitu di perlahanan perkebunan, di persawahan, di tepi sungai, di tengah padang, ataupun dataran tinggi maupun dataran rendah. Perkebunan cabai di Batanggasan ini juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas ekonomi masyarakat setempat di Batanggasan ini, karena dalam perkebunan cabai di Batanggasan ini membuat banyak petani mendapatkan pekerjaan dan tidak banyaknya pengangguran, dan kebanyakan profesi di Batanggasan ini yaitu sebagai petani. Dan baiklah, untuk kita ke tempat objek wisatanya, kita akan melewati Jembatan 2 Kembar Batanggasan, dan objek yang saya lakukan pada saat sekarang ini yaitu di Korong Tanjung. Tempatnya yaitu di Kampung Tanjung. Untuk kita ke Kampung Tanjung, kita bisa menggunakan mobil atau motor. Kebanyakan yang mengunjungi perkebunan cabai di sana yaitu mahasiswa dan juga banyak seperti murid-murid atau anak SMA seperti mengerjakan tugas penelitian dan lainnya. Yaitu Kampung Tanjung itu ketika kita melihat simpang Tanjung yang ada Tugu SD 15 Batanggasan, kurang lebih 1 kiloan kita masuk ke dalam. Dan juga di Kampung Tanjung ini terdapat Masjid Raya Nagari Gasan Gadang. Untuk kita menuju ke perkebunan cabai tersebut, kita akan melewati, setelah kita sampai di ujung jalan atau ada jembatan putus, kita belok kiri, yaitu jalannya itu ke sungai. Dan di sungai ini tidak hanya ada perkebunan cabai seperti perkebunan jagung dan sawah, dan ada juga perkebunan kelapa dan perkebunan lainnya. Di Sungai Batanggasan ini masyarakat setempat tidak hanya bertani tapi juga berternak. Dan di Sungai Batanggasan ini berternaknya yaitu ada kerbau, sapi, kambing, dan lainnya. Biasanya masyarakat setempat atau orang tua dari warga sini itu menyuruh anaknya untuk mengembala sapi atau hewan ternak yang lainnya di sungai ini. Biasanya anak-anak yang mengembala di sungai ini biasanya pergi jam 2 dan akan pulang pada jam 5 sore. Dan di Sungai Batanggasan ini terdapat ikan larangan atau bahasa kampungnya di sini yaitu lawak bodoh. Dan lawak bodohnya itu artinya ikan itu berniat dan tidak boleh mengambilnya. Dan bila ada kedapatan orang yang mengambilnya maka ada sanksinya. Dan biasanya ikan bodoh atau lawak bani ini akan lepas pada bulan-bulan tertentu, sepertinya pada Maulid Nabi. Biasanya lawak itu akan lepas. Baik, selanjutnya kita akan pergi ke perkebunan cabai itu. Kita akan melewati air-air dan bebatuan-bebatuan di sekitar sungai ini. Pada jalan jembatan putus tadi itu kurang lebih dari 500 meter untuk menuju ke perkebunan cabai di Batanggasan ini. Untuk menuju ke kebun cabai tersebut, kita tidak memiliki transportasi untuk menuju ke sana, dan kita harus berjalan kaki melewati sungai ini. Dan biasanya para petani ketika panen akan membawa cabai itu dengan menjujungnya dan akan menyeberanginya dari kebun ke jembatan putus itu. Dan biasanya ketika hari hujan atau musim hujan, maka di sungai ini akan terjadinya banjir. Dan ketika para petani akan melakukan kegiatannya di perkebunan dan tidak akan dapat kembali dan akan untuk bermalaman di pondok di perkebunan ini.
karena bila terjadinya banjir di sini, airnya sangat akan besar dan akan bisa menghanyutkan orang yang akan datang ke air di sini. Dan disinilah tengah padang atau lapangan yang ada di Sungai Batangasan ini. Dan di lapangan ini juga dilarang untuk masyarakat untuk berkebun, karena biasanya di lapangan ini digunakan warga setempat untuk mengembala ternakannya seperti kerbau dan sapi yang lainnya. Dan di lapangan ini juga ketika ada mahasiswa untuk melakukan camping atau berkemah, maka akan dilakukannya di tengah padang ini. Biasanya para petani perkebunan cabai di sini jam 6 subuh juga sudah datang untuk bekerja dan akan pulang ketika jam 6 sore. Dan di lapangan ini ketika saat sekarang ini juga ada diadakan oleh warga setempat, yaitu tanding layang-layang. Makanya di lapangan di sini tidak diperbolehkan di warga sekitaran untuk dijadikan perkebunan atau persawah ladangan di sini. Karena kegunaan lapangan ini sangat banyak bagi warga sekitaran. Dan kita telah sampai di pintu pagar perkebunan cabai di sini. Dan saya ketika masuk di perkebunan cabai ini juga sudah minta izin kepada pemilik cabainya. Itu kebetulan pemilik cabainya itu juga termasuk kerabat saya sendiri. Dan baiklah, kita akan mereviewnya cabai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuma Hendra dengan NIM 372308. Saya akan meneliti perkebunan cabai di Kecamatan Batangasan. Inilah perkebunan cabainya. Perkebunan cabai ini terdapat 3 hektar sampai 4 hektaran. Di perkebunan cabai ini sangat membentuk atau sangat meningkatkan kualitas sumber daya para petani yang bekerja menjadi petani cabai di sini. Cabai di sini biasanya dipanen 2 kali, yaitu ketika hari Minggu dan ketika hari Rabu. Cabai-cabai di sini sangat dirawat dengan baik oleh petani dan gajinya per hari. Dan ada juga perborongan. Kalau misalnya seperti per hari, biasanya sehari itu para petani ini digaji 80.000, ataupun perborongan misalnya sekali panen 3 hektar itu biasanya, kalau biasanya 100 kilo itu biasanya satu petani itu digaji 60.000. Dan cabai-cabai di sini biasanya diekspor ke luar kota seperti di Sumatera Utara, di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Dan para petani di sini ditugaskan dari penyuburan tanahnya, penyemaian bibitnya, dan sampai menanam hingga panen hanya disuruh dan diupahkan oleh toke cabai di sini. Dan para petani ini ditanggung jawabkan oleh tugasnya masing-masingnya. Cabai di sini hanya tidak mentah untuk diperjualbelikan, dan ada juga dijadikan untuk saus seperti saus lada yang ada di Batangasan ini. Biasanya diberikan kepada tukang bakso, dijual belikan kepada tukang masak-masakan dan lainnya. Dan para petani tidak mudah untuk menguras cabai seluas ini. Dan biasanya cabai ketika musim hujan akan terdapat banyak penyakit dan hama-hama yang akan dibantu untuk mencegah dari para petani. Dan para petani ditugaskan oleh toke cabai itu, dan ketika cabai itu tidak sesuai dengan yang disuruhnya, maka gaji petani itu biasanya akan dikurangi oleh para bos-bos atau toke-toke yang perkebunan cabai ini. Dan di perkebunan cabai ini juga terdapat seperti ada ketuanya dan juga sekretarisnya, dan seperti terstruktur. Dan biasanya untuk memanen cabai yang sebanyak ini biasanya dimanfaatkan jasa anak-anak sekolah seperti anak SMP dan anak SMA untuk menambah belanja sekolahnya. Dan para petani juga banyak yang memanennya, dan begitu pula dengan orang-orang yang warga sekitaran. Cabai yang biasa ditanamnya di sini itu biasanya itu cabai AK, karena cabai AK itu batangnya tinggi dan buahnya yang panjang-panjang dan akan membuat petani beruntung. Tidak hanya itu, dan ketika seperti musim hujan yang biasanya hujan itu sampai 1 minggu, biasanya cabai itu akan
sering terkena penyakit dan akan mati. Biasanya para petani akan memetiknya hijau-hijau itu dan akan membunuhnya. Dan sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Saya Yu Mahendra dengan NIM 3723058 ingin pamit undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.